siang hari ini Bu Rokma selaku narasumber dari kegiatan kita hari ini. Seperti yang telah disampaikan melalui undangan di WA Group kemarin, hari ini di SD Batu Rama akan dilaksanakan kegiatan diseminasi atau pengibasan atau sosialisasi terkait dengan materi yang telah diterima oleh narasumber kita Bu Jazira Rahma terkait dengan program silat. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu semua, hari ini mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Rahma, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rahma nanti bisa berimbas kepada Bapak Ibu semua terkait dengan program silat. Mungkin itu Bapak Ibu sambutan dari saya, sedikit sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Rahma secukup-cukupnya waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah SDN Batu Rono dan seluruh Dewan Ketua SDN Batu Rono yang pada hari ini alhamdulillah saya melaksanakan diseminasi hasil dari diklat saya selama 5 hari di BPGB Jawa Timur terkait dengan program terbaru dari kurikulum Merdeka, ada pesilat. Pesilat itu penggerak literasi, leadership, dan teknologi, dan kebetulan saya masuk di kelas B, kelas penerapan berpikir komputasional di jenjang SD. Nah, ini materinya kita nanti ada 4 konsep berpikir komputasional untuk jenjang SD, kemudian pembelajaran berpikir komputasional secara akhlak, kemudian yang ketiga pembelajaran berpikir komputasional secara kelak, dan integrasi elemen berpikir komputasional ke dalam modul pembelajaran nanti. Nah, ini nanti kenapa komputasional ini diperlukan di jenjang SD. Kemarin saya itu masuk di kelas ini itu saya juga kaget kenapa saya masuk di komputasional. Karena apa? Karena sekarang itu CP kita itu terintegrasi dengan SMP dan SMA. Makanya sekarang berpikir komputasional ini diperlukan untuk anak-anak SD. Karena apa? Semua masalah sekarang itu selalu dibantu dengan teknologi. Jadi semua permasalahan yang ada di kita sekarang selalu berbasis dari teknologi, mulai dari laptop ataupun gawai ataupun bisa juga dengan kalkulator ini juga bisa, karena anak-anak kita sekarang, bahkan anak yang masih bayi pun sudah memahami apa itu HP, ya kan? Nah, makanya berpikir komputasional ini adalah suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer dalam menyelesaikan suatu masalah pada suatu bidang ilmu pengetahuan. Nah, berpikir komputasional merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang, bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Selain membaca, menulis, dan berhitung, kita menambahkan berpikir komputasional ke kemampuan analisis setiap anak. Jadi kalau kemarin pemikiran saya waktu saya berangkat ke sana pertama kali itu, saya berpikir komputasional ini penerapannya lewat komputer. Ternyata enggak. Ternyata anak-anak kita itu diajak untuk berpikir analitis, critical thinking ataupun problem solving, mengatasi masalah itu dengan mengajak berpikir komputasional ini. Mereka nanti akan bisa menganalisis sendiri. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada beberapa aspek komputasional yang kita perlukan dan perlu diketahui. Tahun 2025 besok, semua anak mulai dari jenjang kelas 1 sampai SMA akan ada tes secara serentak
dari PISA. Nah, tes itu nanti tentang coding atau dari berbasis kalau kemarin kan kita AMBK. Nah, besok anak-anak itu dites mulai dari itu. Nanti jenengan akan saya beri pengetahuan dari BEBRAS. Nah, ini pengertian dari berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan, kemudian cara menyelesaikannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, ini yang akan penting ini tadi, berpikir komputasional dan coding akan diujikan dalam PISA 2025. Jadi sampai besok persiapan untuk semua guru, anak-anak besok itu nanti ada ujian PISA 2025 itu secara langsung dari luar negeri nih. Kemudian berpikir komputasional ini melandasi CP informatika di SMP dan SMA. Kalau dulu teknologi informatika pelajarannya, tapi sekarang sudah berganti dengan informatika. Kenapa berpikir komputasional ini harus diberikan di SD mulai sekarang? Karena banyak sekali guru-guru SMP itu merasa keberatan ketika anak-anak SD sudah di SMP, mereka kesulitan untuk menerapkan pembelajaran informatika waktu di SMP. Makanya besok modul-modul itu kalau nanti setelah kita mempelajari komputasional, kita bisa terapkan itu cara berpikirnya. Ini ada 4 aspek berpikir komputasional. Ada dekomposisi, kemudian ada pattern recognition, pengenalan pola, ada abstraction, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, ini 4 aspek ini nanti bisa dipilih salah satu atau keempat-empatnya dimasukkan di modul, bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Contohnya sehari-hari saja, sebenarnya kita itu sudah berpikir secara komputasional. Inti kalau emak-emak itu kan dari memasak. Masak itu awal mulanya kita bagaimana masak? Menentukan bumbunya apa, terus menggunakan alat-alat apa, kemudian nanti waktu polanya menggunakan panci, menggoreng tempe itu menggunakan wajan, ada spatula, itu pengenalan pola. Jadi kita sehari-hari sudah mengenal tentang berpikir komputasional, tapi tinggal pengembangannya saja. Kalau dari anak-anak di SD, kita bisa menerapkannya sudah di ketika piket kelas. Piket kelas kan anak-anak kita suruh untuk menyapu. Cara menyapu bagaimana? Awalnya kita bagi menjadi beberapa kelompok. Hari Senin siapa, Selasa siapa, kemudian kelompoknya nanti ketika mau piket dia pasti akan, aku nyapu butuh apa? Butuh sapu, butuh sulam. Nah, itu kita sudah diajak berpikir secara komputasional. Nah, ini pemahaman tentang BK dan bukan BK. BK ini bukan bimbingan konseling tapi belajar komputasional. Nah, ini ruang lingkup berpikir komputasional dalam kerangka ilmu komputer. Pak Bapak ini jelas juga memahami ya Pak ya. Melampaui penggunaan umum komputer atau teknologi. Yang pertama mencakup keterampilan khusus seperti merancang algoritma, menguraikan masalah dan memodelkan fenomena. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer. Tidak semua kegiatan pembelajaran dengan menggunakan komputer merupakan pembelajaran berpikir komputasional. Ini contohnya. Seorang siswa tidak serta-merta menggunakan pemikiran komputasional saat ia memasukkan data ke lembar kerja dan membuat bagan. Jadi pelajaran kelas 4, 5, 6 sudah ada bagan-bagan gitu ya. Itu tidak hanya menggunakan komputer, tapi kita bisa terapkan melalui alat yang ada di sekitar sekolah kita. Ini pembelajaran tadi ada 2 jenis. Pembelajaran komputasional secara unplugged.
tidak menggunakan komputer, tapi yang plug itu menggunakan komputer. Nanti kalau yang plug luar biasa akan sangat menarik, tinggal kita medianya saja yang menggunakannya. Bagaimana cara berpikir? Nah ini contohnya ini penerapan unplug anak-anak dari berenang. Berenang jelas membutuhkan apa? Alat sarana apa? Air. Ya. Terus nanti ketika berenang, anak-anak kita ajari bagaimana awalnya kita melakukan metode melayang atau apa seperti itu, atau gaya batu, gaya kupu-kupu. Kemudian ini orang tua juga mengajari melakukan menggunakan sepeda itu juga termasuk metode unplug. Mengembangkan soal berpikir komputasional. Nah, ini definisi dan karakter unplug merupakan pembelajaran atau kegiatan penerapan berpikir komputasional tanpa menggunakan gawai atau teknologi yang secara offline dapat dinikmati oleh semua kalangan. Unplug merupakan solusi penerapan berpikir komputasional untuk menjawab keterbatasan sumber daya teknologi di sekolah. Ini kemarin ketika saya melakukan tugas akhir, saya memilih unplug karena memang di sekolah kita anak-anak masih belum terbiasa untuk menggunakan metode plug dari komputer, ya, kecuali waktu ANBK itu. Ini karakternya tidak menggunakan komputer secara langsung. Kegiatan umumnya didasarkan pada permainan, tantangan sehingga menimbulkan minat, rasa ingin tahu dan motivasi siswa. Kebanyakan kalau unplug itu secara kinestetik. Kemudian pendekatannya melakukan pendekatan konstruktivisme, melibatkan interaksi dengan siswa lain, saling bekerja sama, komunikasi dan menyemangati siswa untuk menemukan jawaban. Kemudian implementasinya mudah dan melibatkan unsur fantasi dan penurunan cerita. Storytelling juga termasuk metode unplug. Nah, ini contoh aktivitas unplug. Klasifikasi pengolahan data dengan Smarties. Nah, ini bisa dengan menggunakan apa? Kemarin saya di sana itu menggunakan itu loh, kalung buat tas belu, manik-maniknya. Manik-manik itu nanti beda warna, itu dikasih coding, diberi kode biner. Terus nanti anak-anak diajari bagaimana cara menerapkan kode biner melalui manik-manik tadi itu. Itu yang pertama. Nah, ini kalung biner ini besok kita coba ya di anak-anak yang kelas 4, 5, 6. Insya Allah tertarik. Ini kode biner. Kalau A contoh leli. Leli berarti L itu 12, E 5, L 12 lagi, I 9. Berarti kode nama Leli 12, 5, 9, 12. Kenapa bilangan biner ini penting untuk anak SD? Kita tuh nggak sadar bahwa WA pun ketika kita kirim itu merupakan kode biner. Jangan mengirim segala sesuatunya lewat laptop, lewat apa, itu merupakan kode biner. Jadi anak-anak memang harus memahami apa itu bilangan biner. Karena apa? Kemarin saya mendengar dari narasumber saya, Ibu Reti merupakan dosen dari ITB, Pak. Kemarin yang memberi materi ini itu anaknya kelas 6 ternyata sudah paham sekali dengan kode biner. Kemudian anak-anak luar negeri itu menggunakan kode biner ini untuk menciptakan alat-alat yang ada di negara mereka itu. Nah, ini caranya. Nanti kode biner ini dibagi seperti bilangan cacah, dibagi 2, sisa berapa. Nah, ini termasuk sekilas tentang pembelajaran unplug melalui kalung biner. Nah, ini penerapan unplug berupa deskripsi kasus 2. Anak-anak kita ajari bermain keyboard.
Ini bermain keyboard ini kemarin ada yang menjadi robot, ada yang menjadi yang bagian nyeting, kemudian ada yang bagian, jadi kita itu diajarkan menjadi seorang yang langsung bermain menjadi keyboard. Ini nanti ada videonya, gambaran hasilnya seperti ini. Ini kemarin kita melakukan secara langsung bermain keyboard, ini menjadi robot, jadi disuruh kanan ya kanan, kiri ya kiri. Nanti kalau berhasil berarti tidak error. Monggo ini. Nah ini ada juga komputer kapur ini yang luar biasa, sangat menarik. Komputer kapur ini fungsinya apa? Kenapa kita harus mempelajari ini? Nanti anak-anak secara langsung akan mengikuti arah-arah ini, termasuk ini adalah jaringan-jaringan yang ada di komputer. Nanti kalau anaknya contoh ini angka nanti disusun sesuai urutan dari bilangan yang paling sedikit, yang paling bawah. Nah ini nanti dia akan berjalan. Ketika anak nanti itu gagal berjalan dan dia menghasilkannya tidak sesuai dengan arahan, maka dia merasa bahwa komputernya itu gagal, ya jaringannya error, karena ini itu jaringan. Nanti disusun, nah seperti itu. Sekarang kita ke plug. Ada videonya. Pembelajaran berpikir secara plug. Nah, ini pembelajaran berpikir secara plug itu kita menggunakan komputer, ya. Komputernya nanti kita ada alat ini. Kemarin saya diajari membuat scratch. Scratch itu Bu Kiki sudah paham ya scratch? Ya, sedikit sudah paham. Scratch ini adalah sebuah aplikasi atau yang ada di dalam komputer itu nanti bisa melalui Chrome masuk Scratch ini, nanti kita bisa membuat game sendiri melalui Scratch ini. Jadi anak itu bisa membuat game melalui aplikasi ini, program visual berupa cerita atau storytelling atau animasi atau games melalui sprite. Nah ini sprite-nya nanti milih, bisa mengganti kucing ini diganti apple atau diganti balon. Ini kemarin saya membuat game bebek ini, bebek terus kalau kena bola dia mati, ternyata luar biasa melalui scratch ini. Kalau kita nanti memahami betul-betul, anak-anak nanti bisa membuat game sendiri melalui scratch. Nah ini juga kostumnya, suaranya melalui scratch. Bahkan bisa membuat storytelling juga melalui scratch tadi. Orang ini itu bisa kita atur, nanti muncul, kemudian menggunakan ini sprite ini dan variabel dalam scratch. Nah seperti ini hasilnya. Sebenarnya ini berupa video, tapi karena saya pemaparannya melalui PDF, jadi kayak gambar. Ini prakteknya, pembelajaran praktek lintas bidang, PLB, pembelajaran praktek lintas bidang, memberi kesempatan siswa belajar menjadi computational literary student agar siap hidup di dunia digital. Jadi anak-anak itu sudah kita beri wawasan tahun 2050 diprediksi hidupnya kita itu sudah tergantung dari komputer. Agar kita tidak bergantung dari komputer, maka kita harus bisa mengendalikan komputer itu tadi. Dengan cara apa? Nah ini pembelajaran komputasional yang awalnya kita di dasar SD. Ini kemarin
pembelajaran lintas bidang ini menggunakan Meki-Meki. Meki-Meki ini ternyata sebuah perangkat yang sepele, tapi ketika kita praktekkan itu menjadi luar biasa. Dia bisa pengganti keyboard. Meki-Meki ini diberi kayak plastisin itu, nanti dia bisa menjadi keyboard di dalam komputer, bisa menggerakkan. Meki-Meki ini memang terbatas, kemarin saya pesan tapi masih pre-order, jadi masih 1 bulanan baru dapat. Tapi kita coba praktekkan ya di komputer itu, insya Allah anak-anak juga akan tertarik. Kemudian ini di SD belum ada PLBTIK, jadi barangkali besok Bu Leni sama saya untuk apa itu T5 kita coba menerapkan Meki-Meki tadi dengan Meki-Meki untuk P5. Prakarya dengan benda-benda nyata untuk mengasah BK tidak harus ber-TIK, menggunakan infografis ataupun poster bisa, atau model fisik dan lain-lain dengan menerapkan proses engineering. Aspek penting yang harus dimiliki PLB, tadi apa PLB? Praktik lintas bidang adalah STEAM. Ini sudah pemahaman STEAM. Bu Siska kemarin ketika kumpulan KKG juga membahas tentang STEAM ya. PLB membentuk disposisi berpikir komputasional dan kreator. PLB bukan hanya sekedar mengerjakan dan menghasilkan produk, tetapi mengasah HOTS dan problem solving skill, mengasah kemampuan kerja tim gotong royong, membuka wawasan dan memancing kreativitas dan inovasi. Kemudian yang selanjutnya, sajikan topik yang menantang siswa dan tawarkan beberapa versi untuk diferensiasi. Nah ini diferensiasi ini juga penting. Kemudian karena ada 7 aspek, mungkin saja tidak semua aspek dinilai dalam satu proyek, dan masalahnya JP Informatika diambil untuk proyek penguatan pelajar Pancasila saja. Padahal setiap hari kita membutuhkan untuk P5 ini. Ini penerapan aktivitas PLB pengembangan artefak komputasional. Ini Meki-Meki ini. Meki-Meki ini jika kita aplikasikan dia bisa menggerakkan yang ada di dalam komputer ini. Insya Allah kemarin harganya itu 300.000 dan itu pun pre-order 1 bulan baru dapat Meki-Meki. Barangkali Bu Kiki sudah pernah menggunakan Meki-Meki. Ya, itu sangat menarik, bisa kita buat. Ya, nah ini adalah Bapak Arya. Bapak Arya itu adalah Bapak dari Bebras yang kebetulan Bapak ini luar biasa dari Yogyakarta, dosen Yogyakarta. Beliau memberikan materi tentang Scratch, tentang Meki-Meki tadi, penerapan PLB itu tadi yang luar biasa. Bapak ini memberi pengetahuan dan kebetulan insya Allah beliau juga salah satu pembuat dari soal ANBK. Itu. Integrasi elemen berpikir komputasional ke dalam modul ajar. Ini kita sekarang PR-nya itu modul ajar kita beri campuran dengan berpikir komputasional. Kalau kemarin saya itu melalui IPAS. Jadi sebenarnya di buku kurikulum Merdeka itu sudah memasukkan berpikir komputasional, tapi tergantung kita mengembangkannya bagaimana. Karena kadang kan anak-anak pun kadang lebih tertarik kalau diajak secara bermain atau menggunakan media yang ada di luar, insya Allah sangat menarik. Nah ini contoh ini di penerapan BK di pelajaran bahasa Indonesia ada materi surat. Anak-anak nanti disuruh membaca. Nah, ketika sudah membaca dan mengetahui jenis surat ini, kemudian ini kita mempelajari 3 contoh surat pribadi dan contoh surat resmi. Jawablah soal berikut. Tuliskan ciri-ciri dari surat pribadi.
Tuliskan ciri-ciri dari surat resmi. Nah, ini berdasarkan jawabanmu pada nomor 1 dan 2, jelaskan angka perbedaan ini termasuk apa tadi? Kita menjelaskan perbedaan surat perbedaan itu di peta-peta itu termasuk abstraksi. Kita memasukkan abstraksi di modul belajar di bahasa Indonesia. Kemudian ini di IPAS. IPAS contoh siswa kelas 6 sedang mempelajari topik perdagangan dan distribusi barang. Kita masukkan aspek dekomposisi dengan cara apa? Memecah topik besar perdagangan dan distribusi barang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita pecah produksi barang oleh produsen, bagaimana mengangkut barangnya, bagaimana penyimpan barang di gudang, penjualannya, bahkan dari konsumen. Ini sudah masuk dekomposisi. Yang pola ada pola distribusi makanan, kemudian yang abstrak ada konsep utama, ada produksi, pengangkutannya, penyimpanannya, dan yang algoritma ini kita bisa membuat seperti ada soal gini. Urutkanlah angka ini mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu termasuk sudah pembelajaran komputasional di aspek algoritma. Saya kemarin 3 hari di sana itu seperti mau hilang ingatan gitu materinya ini. Luar biasa. Dan alhamdulillah ini hasilnya diskusi kelompok. Nah, ini aktivitasnya. Jadi kalau di pembelajaran PJOK juga bisa diterapkan dengan membuat tim sepak bola, bagaimana cara membentuk strateginya, peran masing-masingnya, simulasinya, bahkan refleksi mana yang berjalan atau tidak. Nah, ini contohnya. Ini contoh algoritma. Kemudian ini pola, ya, pengenalan pola. Ini dekomposisinya. Terus ini juga bisa masuk di abstraknya ataupun algoritmanya bisa. Ini sebenarnya sudah ada di buku kurikulum Merdeka ini. Cuma kita itu masih kurang untuk menerapkannya saja. Nah, sudah. Nah, setelah ini akan saya beri alamat untuk kita berlatih di Bebras, ya. Monggo dibuka Chrome, ya. Chrome jenengan masuk semua. Coba isi. Diambil latihan.bebras.org.id. Latihan.bebras. Nah, nanti muncul ini. Latihan.bebras.org.id. Sudah. Terus pilih masuk. Pojok masuk. Nah, sudah nyampe. Budita. Masuk, kemudian pilih Google account. Itu pilih emailnya dengan password email dengan lanian. Itu satu masuk aku. Sudah, lanjutkan.
email yang ada di HP dengan nanti di email ada nah itu kalau sudah ada dengan konfirmasi sudah di email dari Bebras ya diklik kamu keluar ya beda Chrome mungkin kamu keluar ya keluar Chrome oke sudah masuk nah sudah sama konfirmasi ini bisa sekarang konfirmasi itu tuh masuk ya nah di sini juga bisa lanjut nah ini coba cara masukkan lagi ini masuk ke Google account nah sudah selamat datang Siska ini sudah pilih yang ide yang coklat batik coklat ya yang batik coklat dalam kalau saya pakai punya gue tak pakai iya terus masuk apa lagi nah sudah selesai kan nah ini pilih latihan Bebras terus yang coklat yang Indonesia nah ini yang Indonesia ya daftarkan saya nah sudah coba ambil tantangan si kecil saja itu untuk kelas 1 2022 ya tantangan si kecil itu saja nanti akan keluar skornya kita tes saja memang bisa waktunya 30 menit ya mulai ya itu latihan Bebras bawa kursusku ya silakan mulai sudah itu tambah nantinya coba bawa nah itu pilih tantangan si kecil ini ini 2024 ini ya daftarkan saya pilih yang kelas 1 saja nah ini tantangan si kecil ini ya persiapan kuis iya coba silakan persiapan ya yang dapat gak apa-apa pokoknya nanti dikonfirmasi di email kalau contohan no contohan ayo dapat 100 orang paham nggak kayak soal ANBK kan ya sudah
Yang laptopnya tidak bisa pakai HP. Nih. Sudah selesai Bapak Ibu. Ibu-ibu murid sampun ada yang dapat 100. Bisa angkat tangan, dapat berapa? 1, 2, 3. Ya, nanti kepada dia. Ini dapat berapa? Oh, awan yang tadi ya. Bu Riris dapat berapa? 95. Bu Dita? Ya, luar biasa. Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan modul ajar yang ada penerapan berpikir komputasionalnya. Nanti kita bisa saling sharing untuk penerapannya, bagaimana memasukkan 4 aspek, bisa memilih dari salah satu aspek, bisa memilih aspek dekomposisi,
atau pengenalan pola atau algoritma maupun abstraksi, semuanya ini nanti kita buat di modul ajar kita agar penerapan berpikir komputasional ini berhasil dan anak-anak bisa berpikir secara kritis. Tadi juga saya sudah memberi sekilas tentang latihan soal yang membuat kita itu memiliki pemikiran yang kritis dari Bebras tadi ya, luar biasa. Besok kita bisa praktekkan ke anak-anak biar anak-anak terbiasa mengerjakan. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan juga keikhlasannya untuk menerima materi dari saya terkait pengimbasan yang telah saya terima di BPGT Jawa Timur secara berlangsung 5 hari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk murid kita, karena kita sebagai guru harus selalu mengedepankan kepentingan murid. Dan jangan lupa sebagai guru harus selalu mengupgrade diri, karena kita merupakan motivator murid-murid kita agar tidak ketinggalan zaman seperti negara lain. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, penyampaian materi terkait dengan program dari Kemendikbudristek, program terbaru yaitu program pesilat. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rahma tadi bisa terserap dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Sedikit tadi menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rahma. Senyampang kita ini kan belum menyusun modul ajar. Jadi rencananya kemarin itu kita laksanakan di awal tahun pelajaran, kemudian ada beberapa kegiatan tersebut akhirnya tidak bisa terlaksana. Nah, nanti Bu Leli sama Bu Rohma, termasuk nanti Bu Maya, bisa kolaborasi terkait dengan penyusunan modul ajar. Tidak masalah mau dicampur apapun ya, karena ada satu materi yang mungkin ini materi terbaru yang bisa dimasukkan ke modul ajar, sehingga modul ajar Bapak Ibu nanti bisa terkesan lebih hidup, bisa mengaktifkan teman-teman anak-anak. Kita paham sekali Bapak Ibu bahwa memang sekarang ini murid-murid kita ini adalah generasi yang tidak bisa kita ajarkan seperti mungkin 5 tahun ke belakang. Ya, kita benar-benar berhadapan dengan generasi alfa, di mana anak-anak ini katanya Bu Rohma bagi wis cekeli HP. Ya, ini punya efek yang sangat besar. Jadi sekolah kita ini adalah rintisan sekolah digital. Rintisan sekolah digital, di mana saya sudah bisa melengkapi Bapak Ibu, pembelajaran Bapak Ibu dengan menggunakan digital, teknologi digital, yaitu masing-masing kelas sudah ada smart TV-nya dan ini bisa digunakan. Mohon untuk smart TV ini tidak hanya digunakan untuk hanya melihat-lihat saja, melihat film atau apa, tapi bisa digunakan yang lebih membuat anak-anak ini semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu guru juga termasuk bukan generasi X lagi seperti saya, tapi penjenengan ini adalah generasi milenial, di mana terkait dengan laptop, IT, semuanya itu sudah menjadi hal yang biasa untuk guru-guru di era sekarang. Saya mengatakan demikian Bapak Ibu karena guru Baturono itu nggak ada yang kelahiran tahun 70-an, tapi sudah 80 semuanya ke atas. 80 kali berapa? 82, 83, 90, 91, 92. Jadi betul-betul sangat familiar dengan teknologi yang saat ini memang betul-betul sangat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk membelajarkan putra-putrinya. Nah, jadi nanti Bu Roma, Bu Lili, Bu Maya nanti di lain hari ya Bu Lili ya. Jadi pembelajaran
untuk kegiatan yang nanti mengerjakan TCP kemudian diturunkan ke TP dan ATP itu nanti bisa kita buat laporan sehingga nanti harus ada banner, kemudian tempatnya nanti juga harus dibuat kondusif ya. Kemudian nanti juga disiapkan alat-alatnya karena kita tidak diklat tapi seperti workshop. Jadi betul-betul ada bekerja dan ada hasil yang didapatkan. Itu terkait dengan Bu Roma, atau nuwun Bu Roma sudah berbagi praktek baik dengan teman-teman. Kemudian informasi dari saya Bapak Ibu, hari ini tadi saya sudah mengambil pos